Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pecinta Al-Quran yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kali ini kita akan belajar tentang cara membaca basmalah di antara dua surah. Namun sebelumnya kita akan belajar dulu tentang hukum membaca basmalah. Hukum membaca basmalah yang pertama adalah wajib, yakni ketika membaca basmalah dalam permulaan surah Al-Fatihah. Karena basmalah itu termasuk salah satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Ini menurut Imam Syafi'i. Jadi yang pertama adalah hukumnya wajib membaca basmalah dalam permulaan surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena basmalah itu termasuk salah satu ayat dalam surah Al-Fatihah menurut Imam Syafi'i. Jadi yang kedua adalah sunnah. Kapan basmalah itu dibaca sunnah? Ketika membaca basmalah di setiap awal surah atau di tengah-tengah surah. Misalnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi membaca basmalah di awal surah itu adalah sunnah, atau di tengah-tengah surah ketika kita membaca ayat Al-Quranul Karim. Yang ketiga adalah jawaz, boleh membaca basmalah di tengah surah Bara'ah atau surah At-Taubah. Surah At-Taubah. Jadi boleh kita membaca basmalah di tengah surah Bara'ah atau surah At-Taubah. Tetapi lebih utama tidak membacanya. Jadi hanya ta'uz, ya, dan langsung membaca awal surah At-Taubah. Yang keempat adalah haram membaca basmalah di awal surah Bara'ah atau surah At-Taubah. Ini menurut Imam Ibnu Hajar, ya. Jadi tidak boleh atau haram membaca basmalah di awal surah Bara'ah menurut Ibnu Hajar. Sebab apa? Sebab basmalah mengandung makna perdamaian. Sedangkan surah Bara'ah atau surah At-Taubah itu mengandung cerita peperangan. Dan sebab turunnya surah Bara'ah tersebut di tengah-tengah peperangan atau surah At-Taubah. Jadi lagi sekali, hukum membaca basmalah itu ada 4. Yang pertama adalah wajib ketika kita membaca basmalah di surahnya Al-Fatihah menurut Imam Syafi'i. Dan yang kedua adalah sunnah membaca basmalah dan setiap kita membaca awal surah atau membaca tengah surah. Yang ketiga, jawaz atau boleh membaca basmalah di tengah surah Bara'ah atau surah At-Taubah, tetapi lebih utama tidak membacanya. Ya, jadi lebih hanya ta'uz dan langsung baca awal surah At-Taubah. Yang keempat adalah haram, yaitu membaca basmalah di awal surah Bara'ah menurut Imam Ibnu Hajar. Sebab apa? Sebab basmalah itu mengandung makna perdamaian, ya. Selanjutnya, cara membaca basmalah di antara dua surah. Ini yang paling penting, ya. Jadi cara kita membaca basmalah di antara dua surah, yang pertama adalah diputus semuanya atau qat'ul jami'. Semuanya diputus atau qat'ul jami'. Contoh seperti ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Sampai ila akhir ayat. Jadi itu yang pertama, ya, qat'ul jami', diputus semuanya.
Ketika kita membaca surah yang pertama, lalu kita sambung, lalu kita membaca basmalah, selanjutnya kita membaca surah selanjutnya atau ayat selanjutnya. Jadi tapi diputus ya. Itu namanya qat'ul jami'. Contoh seperti ini ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Berhenti. Langsung kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Langsung kita langsung kita baca surah atau ayat selanjutnya. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, itu cara yang pertama, yaitu qat'ul jami', diputus semuanya. Lalu cara yang kedua adalah qat'ul awal. Wa waslul tsani bitsalits, ya, memutus yang pertama akhir surah dan menyambung basmalah dengan permulaan surah. Contohnya ya, kita berhenti di awal surah, lalu kita baca basmalah, kita sambung basmalah tersebut dengan permulaan surah. Contoh seperti ini. Fi jidha hablum mim masad. Berhenti, langsung kita sambung atau kita mulai dari baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Jadi basmalahnya kita sambung dengan awal permulaan surah. Nah, surah yang pertama tadi itu kita putus atau waqaf. Ini yang kedua. Beda dengan yang pertama tadi. Yang pertama harus waqaf. Akhir ayat, akhir surah waqaf. Setelah membaca basmalah waqaf. Setelah membaca awal surah waqaf. Nah, tapi kalau cara yang kedua adalah waqaf di akhir surah dan membaca basmalah diwasalkan dengan permulaan surah. Lalu cara yang ketiga adalah disambung semuanya. Jadi akhir surah kita sambung dengan basmalah dan basmalah langsung disambung dengan awal permulaan surah. Kita contohkan seperti ini ya. Kita mulai dari surah Al-Falaq ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasada. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Seperti itu ya. Lagi sekali saya contohkan ya. Wa min syarri hasidin idza hasada. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini cara yang ketiga, yaitu disambung semuanya. Akhir surah disambung dengan basmalah, langsung disambung dengan awal permulaan surah. Itulah cara kita untuk membaca basmalah di antara dua surah. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.